Perkenalkan, nama saya Tasya Maria Andinia. Saya mahasiswa dari Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia, Prodi Akuntansi Perpajakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai harga transfer atau transfer pricing. Ada tertera mengenai definisi harga transfer. Harga barang atau jasa yang ditransfer antar pusat pertanggungjawaban dalam perusahaan meliputi semua bentuk alokasi biaya dari departemen ke departemen lain dan harga jual produk atau jasa yang ditransfer antar pusat laba. Selanjutnya yaitu ada karakteristik harga transfer. Yang pertama, masalah harga transfer hanya timbul jika divisi terkait diukur kinerjanya berdasarkan atas laba dan harga transfer jika nilai barang atau jasa yang ditransfer tidak signifikan tidak masalah dalam perusahaan. Selanjutnya, bagi divisi penjual, harga transfer selalu mengandung unsur laba di dalamnya, jika harga transfer merupakan pendapatan sebagai dasar pengukuran kinerja divisi. Yang terakhir, harga transfer merupakan alat untuk mempertegas divisionalisasi dan diversifikasi bisnis perusahaan dan mengintegrasikan divisi yang dibentuk perusahaan jika negosiasi untuk menetapkan harga barang atau jasa yang ditransfer antar divisi. Kita langsung masuk ke dalam contoh soal. Di sini ada PT X memiliki divisi A dan divisi B. Divisi A menghasilkan suku cadang Q ditransfer ke divisi B. Divisi A direncanakan beroperasi pada kapasitas normal 1000 unit dengan taksiran biaya sebagai berikut. Di sini ada biaya produksi, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran. Dan T jika ada yang dalam kurung, T itu adalah tetap, V itu adalah biaya variabel. Oke. Total aktiva pada awal tahun anggaran diperkirakan sebesar 1 miliar dan laba yang diharapkan yang dinyatakan dalam tarif kembali investasi atau rate of return on investment sebesar 20%. Di sini kita memakai cost based transfer pricing, pendapatan full costing. Biaya administrasi dan umum 50 juta itu karena biaya administrasi dan umum tetap dan biaya administrasi dan umum variabel kita jumlahkan 40 juta ditambah 10 juta jadi 50 juta. Sama seperti biaya pemasaran dan lainnya. Ini adalah perhitungan harga transfer yang tadi sudah kita hitung sebelumnya. Baik, selanjutnya yaitu kita menggunakan metode cost based transfer pricing, pendapatan variabel costing. Nah, perhitungan markup-nya yaitu kita menggunakan dengan biaya tetapnya. Lalu nanti kita jumlahkan dengan biaya variabelnya. Begini perhitungan harga transfernya, biaya variabel ditambah markup. Oke. Selanjutnya yaitu jika kita menggunakan pendekatan activity based costing atau disebut dengan ABC. Dalam penentuan harga transfer menjadi harga transfer sama dengan biaya penuh ditambah laba berdasarkan unit level activity cost atau jumlah yang diproduksi, batch level activity cost atau jumlah batch produksi. Selanjutnya product level activity cost atau taksiran jumlah unit produksi. Dan yang terakhir facility sustaining activity cost, taksiran unit produksi pada kapasitas normal. Kita masuk ke dalam contoh soal yang kedua, yaitu PT X memiliki divisi A dan divisi B. Divisi A menghasilkan suku cadang Q dan R ditransfer ke divisi B. Divisi A direncanakan beroperasi pada kapasitas normal 1 juta unit suku cadang Q dan 2 juta unit suku cadang R. Perusahaan menggunakan pendekatan activity based costing dalam penentuan biaya penuh dengan taksiran biaya penuh sebagai berikut. Sudah tertera, yaitu suku cadang Q dan suku cadang R. Baik. Total aktiva divisi A pada awal tahun anggaran diperkirakan sebesar 1 miliar dan laba yang diharapkan yang dinyatakan dalam tarif kembalian investasi sebesar 22%. Misalkan divisi A mentransfer 100.000 unit suku cadang Q ke divisi B dalam bulan Januari. Jumlah tersebut diproduksi dalam 2 production run. Markup untuk suku cadang Q dan R didasarkan pada unit level activity. Maka akan kita hitung laba yang diharapkan tadi sebesar 22% dikalikan dengan 1 miliar tadi. Di sini kita hitung biaya penuhnya. Baik. Oke, demikian
resume dari saya mengenai harga transfer. Maaf jika ada kekurangan dan kesalahan pada saat saya berbicara. Saya ucapkan terima kasih.